presentasi pengambilan data tingkat kebisingan. Baik, selamat sore para teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan data tingkat kebisingan di kawasan Bundaran Merpati. Lebih tepatnya itu berada di Jalan Adi Sucipto, Kelapa 5, Penfui, Kecamatan Maulava, Nusa Tenggara Timur. Nah, lokasi ini tuh berada pada titik koordinat -10,174.246 lintang selatan dan berada pada 123,605372 bujur timur. Proses pengambilan data ini kami lakukan pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Untuk pengambilan data ini kami menggunakan alat yaitu sound level meter. Proses pengambilan datanya itu kami bagi ke dalam dua, yaitu untuk pengambilan data untuk leg siang dan pengambilan data untuk leg malam. Untuk leg siangnya itu kami ambil data sebanyak 4 kali dan untuk leg malamnya itu kami ambil data sebanyak 1 kali. Untuk leg siangnya itu pada leg pertama kami ambil pada pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah dengan rentang waktunya itu antara pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Nah, untuk leg 2 nya itu kami ambil pada pukul 12 siang dengan rentang waktunya itu berada antara pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Selanjutnya untuk leg ketiga kami ambil pada pukul 4 sore dengan rentang waktu yang kami gunakannya itu antara pukul 2 siang sampai pukul 6 sore. Untuk leg keempat kami ambil pada pukul 8 malam Untuk rentang waktunya itu antara pukul 6 sore sampai pukul 10 malam. Nah, yang terakhir itu kami ambil data untuk yang leg malamnya itu atau leg kelimanya itu pada pukul 10:10 dengan rentang waktunya itu antara pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Selanjutnya itu saya menjelaskan jumlah data yang kami ambil, di mana jumlah data yang kami ambil di sini itu sebanyak 600 data untuk 5 leg yang kami ambil tadi, di mana setiap legnya itu kami ambil 10 menit. Dengan kata lain, selama 10 menit itu kami mengambil data sebanyak 120 data. Halo semuanya, setelah tim kami berhasil mengambil data di lapangan, langkah krusial berikutnya sebelum mengelola data tersebut adalah melakukan uji komparasi dan kalibrasi sound level meter. Dalam proyek akustik ini, kami menggunakan 2 sound level meter atau SLM. Satu SLM yang merupakan standar, di mana SLM tersebut berwarna hitam, dapat dilihat dalam video. SLM ini kita sebut saja sebagai SLM-X. Dan satunya sebagai alat kerja yang digunakan oleh grup kami untuk survei. Nah, alat SLM yang kami gunakan yaitu berwarna abu-abu, kita sebut saja sebagai SLM-Y. Mengapa perbandingan ini penting? Di dalam fisika, setiap alat ukur mempunyai nilai ketidakpastian dan potensi pergeseran nilai atau offset. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk memastikan bahwa SLM-Y dapat memberikan hasil pengukuran kebisingan yang mendekati akurat dengan menjadikan SLM-X sebagai acuan standar. Untuk memastikan data survei kami valid, kedua SLM ditempatkan pada posisi yang sama dan melakukan pengukuran kebisingan secara bersamaan selama 2 menit. Dengan interval pengambilan data setiap 5 detik, kami berhasil mengumpulkan 24 pasang titik data komparasi. Data inilah yang menjadi modal utama kami untuk memastikan seberapa linear respon SLM-Y terhadap SLM-X sebagai standar. Selanjutnya, data tersebut kami olah di Microsoft Excel menggunakan diagram sebar atau scatter plot. Melalui diagram ini, kami mengaktifkan fitur garis trend atau trendline untuk melakukan analisis regresi linear secara otomatis. Berdasarkan grafik hubungan antara SLM-X dan SLM-Y yang terbentuk, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,4073 dikali X ditambah 40,955. Persamaan inilah yang menjadi dasar matematika kami untuk mengubah data mentah dari SLM-Y agar nilainya terkoreksi dan sesuai dengan standar dari SLM-X. Dengan demikian, proses kalibrasi ini memastikan bahwa SLM-Y sudah valid dan siap digunakan dalam mengukur kebisingan lingkungan. Asalkan data yang diperoleh
dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan persamaan regresi terhadap SLMX. Lalu, bagaimana penerapan rumus ini pada data survei lapangan dan perhitungan nilai kebisingan? Babak berikutnya akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses mendapatkan nilai untuk lek siang, lek malam, dan lek siang malam. Tapi untuk mendapatkan nilai ini kami tidak menggunakan data mentah yang kami ambil di lapangan, tapi menggunakan data yang sudah kami regresikan. Nah, cara meregresi datanya itu kami menggunakan rumus regresi yang sudah kami dapatkan di atas tadi, yaitu rumusnya yaitu Y sama dengan 0,4073X plus 40,955. Artinya, semua data yang kami ambil sebanyak 600 data tadi akan diregresikan dengan rumus di atas. Misalnya pada leg pertama saya ambil contoh pada 5 detik pertama, yaitu datanya itu 66,7. Data ini akan diregresikan dengan rumus di atas Y sama dengan 0,4073X plus 40,955. Itu menghasilkan data regresinya itu 68,0. Nah, kegiatan regresi ini akan dilakukan secara berulang sampai 600 data, atau sampai semua legnya, semua data dari 5 leg tadi akan diregresikan. Kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk melakukan regresi datanya. Dan setelah mendapatkan semua data regresinya, selanjutnya kami akan melakukan perhitungan untuk leg siang, leg malam, dan leg siang malam. Baik, melanjutkan apa yang telah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya. Setelah kami mengambil 600 data tingkat kebisingan menggunakan sound level meter, selanjutnya akan dilakukan penghitungan leg siang atau LS, leg malam atau LM, dan leg siang malam atau LSM. Nah, dikarenakan banyaknya data pengambilan untuk tingkat kebisingan, maka untuk mempersingkat waktu dan menghasilkan data yang akurat atau hasil yang akurat, maka kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum menjalankan bahasa pemrograman Python ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu coding atau running script yang akan dijalankan. Langsung saja kita menuju ke codingnya. Kita mulai dari bagian import numpy SNP. Jadi baris ini digunakan untuk memanggil library numpy ke dalam program. Nah, di mana numpy ini merupakan library standar di Python yang sangat cepat dan efisien untuk melakukan operasi matematika, pengolahan array, dan statistik. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat bagian data kebisingan. Nah, data kebisingan ini bertipe data list, di mana merupakan kumpulan data tingkat kebisingan dalam satuan desibel yang kita ambil atau yang kita kumpulkan di lokasi yang telah ditentukan dengan jumlah data sebanyak 600 data. Nah, tiap data list yang ada ditentukan tarif leg-nya seperti yang rekan saya Vito jelaskan, dari leg 1 sampai leg 5 dengan tarif jam yang telah disepakati. Oke, dilanjutkan pada bagian lain yang ke-68, di mana pisahkan data siang dimulai dari jam 6 sampai jam 10 dan data malam dimulai dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, untuk siang terus sama dengan data kebisingan dalam kurung 6.22 itu merupakan penjelasan bahwa program yang akan mengambil data mulai dari indeks ke-6 sampai indeks sebelum 22, yaitu indeks 21. Jadi itu merupakan kategori waktu siangnya yang dari jam 6 sampai jam 10 menggunakan teknik sliding list. Oke, selanjutnya untuk malam di baris yang ke-70. Nah, di situ data kebisingan dalam kurung 22.2, di mana kita mengambil semua data dari indeks ke-22 sampai data terakhir di ujung list. Nah, data terakhir di ujung list yang dimaksud adalah data jam terakhirnya atau jam 6 untuk leg malam. Setelah itu untuk LS sama dengan NP min siang merupakan
rata-rata tingkat kebisingan leksiang. Begitupun untuk LM sama dengan NP min malam merupakan rata-rata tingkat kebisingan pada malam hari. Nah, untuk bagian perhitungan logaritma tingkat kebisingan baris ke-77, teman-teman bisa melihat pada rumus di mana 10 kali NP log 10 dalam kurung leksiang dikali 10 kali leksiang bagi 10 tambah lab malam kali 10 kali lab malam tambah 5/10 kemudian dibagi dengan 24. Nah, NP log 10 merupakan fungsi 6i untuk menghitung logaritma basis 10. Nah, kenapa teman-teman lihat ada LM tambah 5? Karena sesuai dengan regulasi standar Kementerian Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 dikatakan bahwa aktivitas malam hari diberi penalti tambah 5 desibel karena tingkat gangguan suara di malam hari dianggap lebih sensitif bagi manusia. Nah, 20 bagi 24 ini merupakan total pembagi akumulasi energi selama 24 jam. Nah, untuk bagian print LS dan print LM serta print LSM merupakan fungsi untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar komputer pengguna. Nah, untuk round LS,1 merupakan pembulatan angka desimal yang digunakan adalah satu angka di belakang koma agar tampilannya lebih rapi atau mempersingkat nilai di belakang komanya. Baik, jika kita tinjau dari hasil perhitungan leksiang, lek malam, dan leksiang malam untuk pengumpulan 600 data yang kita ambil di sekitar bundaran burung penfui dan dibandingkan dengan standar kebisingan di Indonesia yang dimasukkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 di mana bundaran burung penfui ini termasuk dalam lingkungan peruntukan kawasan atau lingkungan kegiatan pemerintahan dan fasilitas umum dengan tingkat kebisingan sebesar 60 desibel. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat kebisingan di bundaran burung penfui melebihi ambang batas nilai standar kebisingan yang diperuntukkan atau yang diperbolehkan. Maka solusi yang dapat kita ambil yaitu harus dilakukan atau pengadaan penanaman tambahan pohon-pohon di sekitar bundaran Merpati Penfui. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.